ta'lim yang mulia, yaitu Majelis Ta'lim Mar'atus Sholihah. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan pahala yang seluas-luasnya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada siapapun yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Umufillah rahimakumullah. Hari ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan ya, diberikan amanah untuk sharing, kurang lebih sharing parenting dengan tema membentuk pribadi Ismail masa kini. Ya, istilah parenting, kajian parenting itu akan hakikatnya kajian dalam perbaikan diri kita sebagai orang tua. Kalau misalkan anak yang diperbaiki namanya bukan parenting tapi childrening ya. Ya mudah-mudahan karena kenapa memang tema ini diangkat ya, karena memang kita ini masih di momen-momen Idul Adha ya. Hari ini bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah tahun 1442 Hijriah. Jadi masih hangat-hangatnya momen Idul Adha, yang biasanya di momen Idul Adha itu selalu kita sering diingatkan terkait Nabi kita yang mulia, dua Nabi yang mulia, itu Nabi Ibrahim dan Ismail. Dan mudah-mudahan pada hari ini kita bisa mengupas kisah mereka, kemudian kita jadikan teladan untuk kita sebagai orang tua dalam mengasuh buah hati kita. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang bagaimana kita bisa membentuk pribadi Ismail di masa sekarang, tentunya kita harus terlebih dahulu mengenal sosok siapa itu Ismail, siapa itu Nabi Ismail. Bagaimana Umupila sekalian, sudah kenal dengan sosok Ismail? Sudah kenal? Ya Allah tahu, insya Allah tahu. Paling ya, biasanya anak-anaknya juga suka memutar ya kisah ini ya, ada kartunnya ya. Jadi mungkin kurang lebih sudah tahu ya kisahnya, bagaimana gambaran Nabi Ismail itu. Nah, sebelumnya saya juga akan mengulang sedikit gambaran terkait bagaimana sosok Ismail. Mungkin ada juga yang belum tahu ya, atau lupa, jadi saya ingatkan kembali. Nabi Ismail itu adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan ibundanya adalah Siti Hajar. Beliau itu lahir di Palestina, kemudian hijrah ke Mekah Al-Mukarramah dan dibesarkan di sana. Untuk menggambarkan bagaimana sosok Nabi Ismail, kurang lebih nggak nyala. Ya, untuk menggambarkan sosok Ismail kurang lebih ada dua kisah ya dalam Al-Quran yang bisa menggambarkan bagaimana sosok daripada Nabi Ismail alaihissalam. Pertama di surah Al-Baqarah ayat 127.
Afwan ya, ada gangguan teknisnya. Kita lanjut ke surat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 127 terkait bagaimana kisah Nabi Ismail. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Ya. Di kitab Qasasul Anbiya dijelaskan terkait ayat tersebut. Sewaktu Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk meninggikan Ka'bah, fondasi Ka'bah, karena memang terjadi banjir. Sewaktu itu Nabi Ismail baru berusia sekitar 4-5 tahun, yakni belum balik. Ketika sedang melihat ayahnya yang sedang bekerja atas perintah Allah tersebut, Nabi Ismail bergetar hatinya, tersentuh untuk menolong ayahnya walaupun ayahnya tidak meminta. Masya Allah ya, anak kecil, masih balita, tapi sudah ada keinginan untuk menolong ayahnya walaupun ayahnya nggak meminta. Kalau anak sekarang bagaimana? Orang tua meminta, kadang-kadang tidak mau anaknya ya. Jadi yang dilakukan Nabi Ismail adalah apa yang dilakukan Nabi Ismail? Yang dilakukan Nabi Ismail adalah beliau membawa batu kecil kemudian disusun. Yang kemudian hari disebut dengan Hijir Ismail. Yang ini diabadikan di pelaksanaan ibadah haji. Jadi kalau bagi orang-orang yang sudah pernah ibadah haji atau umroh, pasti tahu bagaimana bentuk Hijir Ismail itu ya. Itu yang pertama, gambaran daripada Nabi Ismail alaihissalam, Ismail kecil. Kemudian yang kedua di surah As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur balik, berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi di sini Nabi Ibrahim memanggil anaknya itu dengan sebutan ya bunayya. Ya bunayya. Ya bunayya itu panggilan sayang kepada anaknya. Wahai anakku sayang. Maka ketika orang tua mencontohkan wahai anakku sayang, anaknya pun memanggil bapaknya dengan panggilan sayang juga, yaitu ya abati. Ya abati. Dalam bahasa Arab, panggilan untuk bapak itu ada 3. Ada abi, ada buya, ada abati. Kalau abi itu panggilan hormat, kalau buya itu panggilan sayang. Kalau abati itu panggilan hormat dan sayang. Jadi penggabungan antara panggilan hormat dan sayang. Kalau buya itu biasanya panggilan sayang biasanya ditunjukkan bukan hanya kepada orang tua secara biologis, juga biasanya juga karena sayang kepada keilmuan, biasa kepada ulama, misal Buya Hamka. Jadi walaupun Buya Hamka bukan orang tua kita, tapi karena sayang dengan keilmuannya maka dipanggilnya Buya.
Eh, jadi dalam surah ini lebih jelas dikatakan, jadi suatu ketika Nabi Ibrahim itu bermimpi dalam mimpinya itu beliau menyembelih Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail ini usianya sudah balik ya, sudah sekitar 7 tahunan, sudah 7 tahun kalau nggak salah disebutkan ya, sudah usia balik, masih baru memasuki balik. Jadi dalam mimpinya itu Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Kemudian mimpi itu berulang sebanyak 3 kali. Kita tahu bahwa mimpi Nabi itu adalah wahyu, adalah perintah Allah. Tapi walaupun begitu, walaupun Nabi Ibrahim sudah tahu bahwa mimpi itu adalah wahyu, mimpi adalah perintah Allah, namun beliau masih ragu. Apakah benar itu adalah perintah Allah gitu. Masih ada kebimbangan, kegelisahan, apalagi Nabi Ismail itu adalah anak yang ditunggu-tunggu kelahirannya. Karena sebelumnya Nabi Ibrahim itu mempunyai istri namanya Siti Sarah yang sampai usia tua itu belum juga dikarunia anak, sehingga atas permohonan istrinya, atas permintaan istrinya Siti Sarah itu kemudian menikahi Siti Hajar yang waktu itu budaknya Nabi Ibrahim dan Siti Sarah, budak pemberian dari Raja Mesir waktu itu. Jadi setelah menikah dengan Siti Hajar, maka lahirlah Nabi Ismail. Kalau dari Siti Sarah, keturunnya Nabi Ishak. Ketika Siti Sarah sudah berusia lanjut, itu kisahnya lain lagi. Jadi memang Nabi Ismail itu merupakan nanti ada induk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi garis keturunan Nabi Muhammad itu induknya ke Nabi Ismail. Kemudian ketika dalam kebimbangan seperti itu, ketika dalam kebimbangan Nabi Ibrahim, apakah ini adalah perintah Allah? Tapi perintah Allah sepertinya berat ya, walaupun memang Nabi Ibrahim itu tidak pernah mempermasalahkan perintah Allah. Kan Nabi Ibrahim itu diberi gelar Khalilullah. Jadi orang yang senantiasa sigap melaksanakan perintah Allah, dan bukan hanya sigap melaksanakan perintah Allah, juga Nabi Ibrahim itu senantiasa memikirkan kesempurnaan dari pelaksanaan perintah Allah tersebut. Jadi bukan asal melaksanakan perintah, tapi juga dipikirkan bagaimana perintah itu bisa dijalankan dengan sesempurna mungkin. Jadi walaupun tahu itu adalah perintah Allah, walaupun Nabi Ibrahim tahu itu adalah perintah Allah, tetap Nabi Ibrahim bermusyawarah dengan anaknya, meminta pendapat kepada anaknya. Ya Bunaya, hai anakku gitu. Semalam aku bermimpi, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Mada taro, bagaimana pendapatmu? Kemudian Nabi Ismail menjawab. Jadi Masya Allahnya Nabi Ismail, karena memang anak yang solih, bapaknya juga solih, biasanya mirip, beda-beda tipis ya antara akhlak orang tua dengan anak. Ketika mendapati pertanyaan seperti itu daripada bapaknya, Nabi Ismail kemudian langsung menjawab, wahai bapakku sayang, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Insyaallah. Jadi kalau kita kesimpulkan ya dari dua kisah ini, yang mudah-mudahan sedikit banyak bisa menggambarkan bagaimana sosok Nabi Ismail. Jadi yang pertama kalau kita simpulkan dari dua kisah ini, nah sosok Nabi Ismail itu senang dengan ketaatan. Pertama senang dengan ketaatan. Jadi ketika melihat orang tuanya melakukan perintah Allah, Nabi Ibrahim itu senang terlibat. Yang kedua, sigap dalam melaksanakan perintah Allah tanpa pikir panjang. Walaupun perintahnya berat, ini perintah yang sangat berat. Jadi walaupun nyawanya harus melayang,
demi perintah Allah, demi keimanannya kepada Allah, demi kecintaannya kepada Allah, beliau sigap menerima perintah Allah tersebut dan meneguhkan bapaknya untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Itulah sedikit banyak ya gambaran terkait sosok Nabi Ismail. Terus bagaimana dengan Ummi Fillah sekalian? Mau mempunyai anak seperti Nabi Ismail? Gimana? Mau, Ummi Fillah? Mau punya anak seperti Nabi Ismail? Mau, Ustazah. Mau dipotong anaknya? Iya, Ustazah. Mau dipotong anaknya? Kira-kira mau nggak? Jangan. Berat ya, memang perintah itu berat ya, memang. Jadi kalau para nabi itu memang Halus saja. iya, kalau para nabi itu memang berat ya, perintahnya itu berat. Tapi memang kan syariat kita sudah final ya, tidak ada perintah potong-potong anak lagi gitu. Tapi perintahnya bisa dibilang lebih ringan, perintah-perintah syariat sekarang dibandingkan perintah terkait dengan nabi-nabi. Nah, makanya kalau misalkan kita ini nggak melaksanakan perintah Allah yang sudah diringankan itu ya kebangetan, bisa bilang ya, kebangetan gitu. Jadi kalau misalkan anak yang bukan soleh, bagaimana ketika ditanya sama bapaknya? Wahai anakku, semalam aku mimpi menyembelihmu. Coba jawaban dari anak yang nggak soleh seperti apa? Pasti dia bilang, bapak aja yang tuaan dah. Gitu. Bapak aja yang dipotong yang tuaan, yang udah bawa tanah. Kalau saya kan masih anak-anak. Jadi kalau anak pinter, nggak soleh seperti itu. Jadi pandai menjawab, pandai mendebat gitu. Tapi karena soleh langsung patuh gitu. Jadi kalau anak soleh itu menyejukkan mata kita ya. Adem ya. Nah, ya pasti tadi pengen lah Ummu Fillah sekalian pengen punya anak seperti Nabi Ismail. Nah, mungkin lebih jauh harapan Ummu Fillah sekalian terhadap anaknya masing-masing seperti apa? Apa harapannya Ummu Fillah sekalian terhadap anaknya? Kira-kira apa? Suaranya mana? Apa Iya, suaranya harapan ibu-ibu. semuanya? Ditanya Ya Ustazah, boleh boleh lah di-unmute dulu, beberapa boleh yang di-unmute. mewakili ya. Silakan dibuka suaranya, bolehlah yang mewakili kira-kira harapannya terhadap anak seperti apa, pengennya anaknya seperti apa. Mungkin kalau Nabi Ismail kejauhan bisa jadi ada yang berpikir seperti itu, pengennya anak saya biasa aja, coba saya pengen tahu gitu. Kira-kira ada yang nih, mau mungkin bersuara? Ummu Hafiz mungkin yang sudah ada kameranya bisa Oh di-unmute, iya, Ummu silakan Hafiz. yang udah ada kameranya. Kira-kira ingin anaknya seperti apa? Ingin menjadi anak yang bertakwa ya, anaknya ya. Ingin anak yang bertakwa, Masya Allah ya. Dan itu ada lagi? Ummu Hafizah, monggo silakan Ummu Hafizah. Ya, silakan Ummu Hafizah. Kira-kira anaknya seperti apa? Tadi Ummu Hafiz pengen bertakwa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya punya 2 orang anak nih. Ya, alhamdulillah ya. Saya punya anak yang pertama laki-laki, Ya. Hafizah 6 tahun. Ya. Ada yang mau saya perhatiin nih Ustazah. Ya Ustazah. Jelas suara saya? Jelas ya, jelas. Oh ya. Iya. Anak saya itu kan ya sudah baik, suka merasa ibadahnya, sholatnya tuh kadang suka ada yang masih bolong. Ya. Subuhnya. Kalau yang lain alhamdulillah masih bisa dikerjakan. Gimana ya caranya Ustazah ya biar anak saya tuh ibadahnya nggak bolong, dan saya pun mengakui kekurangan saya sebagai orang tua ya,
Karena kebetulan saya khawatirnya anak saya tuh karena dulu orang tuanya juga susah gitu melaksanakan ibadah ya. Saya ada kekhawatiran anak saya pun susah gitu saja untuk tekun ibadahnya, nuntut ilmu agamanya gitu saja. Mohon bimbingannya, mudah-mudahan anak Itu saya sama-sama bisa ya, kita sama-sama. tekun ibadahnya dan Ya. ya demikian saja. Harapannya kira-kira Bunda apa untuk anaknya? Ibadahnya Ustazah. Oh, ibadahnya Suka pengen anaknya rajin bolong-bolong. ibadah ya. Ya, kurang lebih mungkin harapannya betul. pengennya anaknya rajin ibadah ya. Insya Allah nanti dijawab pertanyaan ya kalau sudah selesai materinya. Bisa sih tanya jawab aja Ustazah. Ya, nanti ya ada sesi tanya jawabnya. Kita lanjutkan dulu materinya. Sudah masih ada yang mau bersuara terkait harapannya terhadap anak? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Tidak ada ya? Cukup? Kita lanjutkan. Ya, dilanjut. Ya, intinya pastilah semua orang tua itu pasti menginginkan anaknya itu menjadi soleh dan soleha. Makanya setiap ada acara, ketika anaknya baru lahir, setiap ada acara apapun pasti orang tua suka mengatakan, mudah-mudahan kamu jadi anak soleh, minta doanya ke orang lain juga mudah-mudahan jadi anak soleh dan soleha. Pasti kata-kata itu selalu ada, meskipun ada tambahan yang lain, jadi berguna buat nusa dan bangsa, menyejukkan hati orang tua, tapi kata soleh dan soleha itu selalu ada di ucapan hampir setiap orang tua muslim. Jadi insya Allah ya semua ya, umupilah di sini juga pasti menginginkan anaknya soleh dan soleha. Nah, jadi sebelum kita ini ketika kita berbicara itu kan harusnya memang kita tahu ya maknanya supaya kita itu benar-benar doanya juga pas gitu. Jadi kalau hanya sekedar basa-basi tanpa tahu makna nanti mungkin bisa jadi tidak tercapai harapannya itu. Jadi hanya sekadar basa-basi aja gitu jadinya. Gitu. Jadi apa yang dimaksud dengan anak soleh? Anak soleh itu kurang lebih ya gambarannya anak yang senang dengan amal soleh. Seperti yang digambarkan oleh sosok Nabi Ismail itu. Nabi Ismail itu gambarannya adalah anak yang senang dengan amal soleh. Jadi ketika orang tuanya beramal soleh, dia senang terlibat, senang ikut gitu ya. Sehingga kalau dia sudah senang dengan amal soleh, maka ia pun akan senantiasa antusias dengan amal soleh. Jadi tak usah disuruh-suruh, diperintah-perintah oleh orang tua, dengan senang hati akan mengerjakannya karena senang gitu. Intinya kalau sudah senang pasti dia akan mau melaksanakan. Beda hanya kalau nggak senang, mau kita marahin segimana, mau kita pukul juga tetap aja tidak akan mau melaksanakan. Yang ada ribut terus itu dengan anak ya. Terus apa yang dimaksud dengan amal soleh itu? Apakah anak yang disebut soleh itu cuma anak yang kalem, nurut? Nah, kalau pertanyaannya begini, kalau anak itu nurut, disuruh belajar mau, rajin, belajar tapi nggak sholat, disebut soleh nggak kira-kira? Mufilah, bagaimana? Saya tanya, kalau misalkan anak itu rajin belajar, nurut, kalau disuruh-suruh tapi nggak mau sholat, kira-kira itu anak soleh atau bukan? Bukan. Bukan anak soleh ya. Jadi anak soleh itu berarti kita harus ngerti dulu, harus paham dulu apa yang dimaksud dengan soleh. Amal soleh itu kurang lebih seperti ini rumusannya ya. Jadi kalau misalkan secara pemahaman panjang lebar, ada panjang lebar, tapi supaya lebih mudah diingatnya, saya sudah rumuskan seperti ini. Supaya lebih mudah diingat, lebih mudah paham, bahwa yang namanya amal soleh itu, amal yang dilandasi dengan niat karena Allah. Lillahi ta'ala, yang disebutnya ikhlas. Yang sering kita dengar, yang sering kita ucapkan itu ikhlas. Kamu harus ikhlas
Ikhlas itu artinya murni. Murni kita ini beramal hanya untuk Allah. Jadi bukan untuk siapa-siapa lagi. Bukan untuk menyenangkan orang, bukan untuk dipuji orang, tapi murni karena Allah. Mau ada orang muji, mau ada orang mencela, sudah tidak dipikirkan lagi. Itu namanya ikhlas. Jadi pertama, syarat amal soleh itu harus niatnya karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan tiap-tiap orang itu akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang diniatkan. Ketika niatnya karena Allah, balasannya dari Allah. Ketika diniatkan karena orang, maka dia akan mendapatkan balasan dari orang, tapi tidak dapat balasan dari Allah. Tapi ketika kita meniat karena Allah, insya Allah dari manusia pun akan dapat bonusnya, seperti itu. Jadi niat itu menjadi indikator pembeda amal itu soleh atau tidaknya. Jadi niat itu harus selalu ada. Makanya memang dalam syariat Islam, kita mau ngapa-ngapain, mengerjakan apapun, pasti selalu ada niat, doa niat. Mau tidur, mau belajar, mau keluar rumah, mau ngapa-ngapain, pasti ada niatnya. Harus ada niatnya. Karena ketika sesuatu perbuatan tidak ada niat karena Allahnya, maka terputus. Tidak ada pahala, dalam artian tidak ada pahalanya. Selain niat, jadi tidak cukup juga dengan hanya niat. Jadi amal soleh itu juga tidak cukup dengan hanya niat karena Allah, tapi juga yang kedua, yang disebut amal soleh juga perbuatannya harus sesuai dengan perintah Allah. Perbuatannya harus terikat dengan hukum Allah. Jadi perbuatannya harus benar, bukan hanya modal niat. Kalau niatnya benar, niatnya karena Allah, tapi kalau perbuatannya tidak sesuai dengan perintah Allah, maka tidak disebut dengan amal solih. Karena pada dasarnya al-aslu fil afwal, jadi hukum asal daripada perbuatan manusia itu adalah taqayyud bihukmillah, terikat dengan hukum Allah. Jadi amal soleh itu tidak akan muncul ketika anak itu tidak paham agama, tidak paham syariah. Jadi mungkin dia hanya niatnya aja, hatinya aja yang pengen, tapi amalnya jadi nol, tetap nihil. Jadi kalau anak kita ini menjadi anak soleh, harus paham agamanya, supaya perbuatannya sesuai dengan perintah Allah, tinggal hatinya diluruskan ya karena Allah. Jadi amal akan menjadi soleh ketika memang akidah kita dan pemahaman syariah kita baik. Karena dengan akidah itu kan ilmu mengenal Allah. Ketika sudah mengenal Allah, dia akan mencintai, maka apapun dia akan berikan kepada sesuatu yang dicintainya. Jadilah akan membuat dia istiqomah insya Allah dalam niatnya, istiqomah dalam ikhlas, kemudian syariahnya yang akan menuntun dia untuk berbuat sesuai dengan perintah Allah. Begitu ya, mufilah sekalian. Nah, selanjutnya, bagaimana keutamaan kita memiliki anak yang soleh tadi? Kita pasti udah berharap-harap dengan kita anak soleh. Sebenarnya apa sih keuntungannya, manfaatnya, keutamaannya ketika kita memiliki anak yang soleh? Yang pertama, anak soleh itu menjadi penyejuk mata orang tua. Kita sering berdoa ya, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu adalah penyejuk mata. Siap dilihat, menyenangkan mata. Siap diperintah sholat, mau melaksanakan, bahkan tanpa diperintah pun, dia akan senang hati melaksanakan. Senang dengan Quran, senang menghafal Quran. Jadi indah melihatnya. Senang membantu orang tua, karena membantu orang tua adalah bagian daripada syariah, bagian daripada perintah Allah.
Jadi senang dengan semua perintah Allah. Nggak mau membantah orang tua, apalagi berkata kasar seperti yang tadi di video ya. Anak yang disuruh berhenti main HP, malah marah-marah. Kalau anak soleh nggak seperti itu. Jangankan marah-marah, berkata aja tidak mau dia. Karena kita kepada orang tua, anak-anak kepada orang tua kan berkata aja tidak boleh ya. Jadi kalau diperintah atau dimarahin orang tua kan harus diam. Jadi itu begitu gambaran anak soleh. Gitu. Yang kedua, anak soleh itu kan menjadi pengingat orang tua di saat orang tua itu lemah iman. Iman itu kan kadang kita harus sadar ya, manusia itu berasal dari kata insya itu nasia itu lupa. Manusia itu hakikatnya tempatnya lupa. Dan imannya juga kadang naik, kadang turun. Itu dialami hampir semua manusia. Walaupun solih, kadang-kadang iman itu kadang naik, kadang turun. Makanya ketika kita punya anak solih itu kan menjadi pengingat orang tua. Kadang lagi capek, lagi malas-malesan gitu ya. Seperti tadi malam gitu ya, saya lelah gitu ya. Bukan. Ya, misalkan kita lagi malam lelah gitu ya. Udah melek di waktu tahajud gitu. Tapi masih malas-malasan, masih ngantuk karena lelah banyak pekerjaan gitu, lelah mengurus anak. Tapi kalau anak soleh itu ngingetin, sholat malam yuk, Mi, gitu. Kan enak kalau seperti itu ya. Jadi tadinya kita malas, jadi bangkit lagi semangat kita untuk menjalankan perintah Allah. Jadi tadinya waktu kita mau terbuang sia-sia karena lalai, jadi diingatkan lagi gitu. Kadang kita tuh kan ada malasnya. Karena memang kita memang sadar kita tuh ada malasnya, suka ada turunnya iman. Makanya kita kan kalau misalkan lagi zikir pagi, zikir petang kan selalu ada doanya. Jadi supaya kita ini berlindung dari kemalasan, kelemahan, kesedihan gitu ya. Karena memang pada faktanya begitu, manusia itu kadang-kadang malas. Yang ketiga, anak soleh itu akan menjadi penguat serta pendukung orang tua dalam melaksanakan ketaatan. Seperti yang tergambar pada Nabi Ismail. Yang pertama tadi, yang kedua, poin yang kedua saya tambahkan, ada satu kisah penjual susu, mungkin Umu Pila sudah tahu kisahnya, anak penjual susu kambing. Di saat semua orang, kebanyakan pedagang-pedagang curang, mencampur susu dengan air, dan ketika ibunya itu istiqomah gitu untuk tetap konsisten, tidak berbuat curang juga, ya kesulitan-kesulitan yang dialami sama pedagang-pedagang yang lain, dia dizalimi, dia sulit menjual karena harganya harus tetap tinggi, yang lain bisa turun harganya karena memang sudah dicampur, sudah dioplos. Nah, di tengah malam saat orang sudah pada tertidur lelap, si ibu ini yang mungkin sudah lelah, sudah terjepit ya. Saat lemah iman seperti itu, setan muncul. Ada pikiran kepada anaknya, bagaimana kita pun sama, kita melakukan hal sama, kita oplos aja gitu susunya. Karena yang lain juga sama. Toh juga Umar nggak bakal tahu. Waktu itu zamannya Umar, zamannya Khalifah Umar ya. Toh juga Umar juga nggak tahu gitu. Tapi karena anaknya solihah, itu jadi pengingat orang tuanya sedang lemah iman itu. Kata anaknya, Umar memang nggak tahu, tapi Tuhannya Umar maha melihat. Nah, dari situ ibunya langsung istighfar, langsung sadar kembali. Jadi anak itu kalau solih seperti itu. Jadi saat kita lemah iman, akan jadi pengingat kembali orang tuanya untuk sadar kembali, untuk taat kembali kepada Allah. Kembali lagi ke poin 3, jadi anak soleh itu bisa menjadi penguat serta pendukung orang tua dalam melaksanakan ketaatan. Jadi saat orang tua bimbang mau melaksanakan ketaatan, biasanya setan itu ketika dalam satu keluarga gitu ya, misalnya orang tua mau melaksanakan ketaatan, itu setan itu akan datang dari 3 penjuru.
Misalkan bapak nih melaksanakan ketaatan, melaksanakan amal soleh, setan itu kan mendatang dari bapaknya digoda, bapaknya nggak bisa dari istrinya, ibunya nggak bisa dari anaknya. Jadi kalau misalkan semua muanya itu nggak soleh, lemah, nggak jadi beramal solehnya, jadi terhambat amal solehnya. Tapi ketika misalkan punya pasangan solih, termasuk anak yang solih, maka jadi pendukung orang tua masing-masing, seperti yang tergambar pada Nabi Ismail. Ketika bapaknya sedang bimbang, mau melaksanakan perintah Allah, Nabi Ismail menjadi penguat. Ayo kita laksanakan gitu. Insya Allah satajiduni insya Allahu minas sabirin. Engkau akan menemui aku termasuk orang-orang yang sabar. Penguat, jadi orang tuanya semangat lagi. Cuma kalau misalnya anaknya, ya bapak nggak sayang apa sama aku gitu. Masa sih disembelih, tega gitu. Seperti yang dilontarkan sama setan. Tega amat sih kamu mau menyembelih anak gitu ya, selalu menggoda. Makanya kan dilempar sama Nabi Ibrahim setan dengan batu ya. Itu diabadikan dalam melaksanakan ibadah haji, melempar jumroh di Mina. Begitupun ibundanya Siti Hajar digoda juga. Siti Hajar tahu nggak? Itu bapaknya mau menyembelih anaknya. Apa yang dilakukan sama Nabi Ibrahim kepada Ismail? Nggak tahu. Itu anaknya mau disembelih gitu. Kata Siti Hajar karena solihah juga, jangankan anak saya mau disembelih, saya juga mau disembelih gitu. Kalau atas perintah Allah, nah begitu. Jadi semuanya sama-sama kuat. Makanya memang perlu banget kalau kita ini memang ingin taat kepada Allah, semua keluarga kita itu harus dibimbing taat supaya kita sejalan, saling menguatkan satu sama lain. Yang keempat, anak soleh itu selalu mengharapkan agar orang tuanya itu bahagia di dunia dan di akhirat saja. Bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi dia tidak hanya menyenangkan sifatnya materi dunia aja, tapi dia juga ingin orang tuanya bahagia di akhirat. Makanya ketika orang tuanya khilaf selalu diingatkan, ketika orang tuanya lalai selalu diingatkan, tentunya dengan adab yang ahsan gitu. Kemudian yang kelima, ini penting sekali ya. Yang kelima itu poin kelima, amalan anak soleh itu akan menjadi amalan jariah bagi orang tua ketika anak beramal atas didikan orang tua. Jadi ketika kita misalkan sebagai orang tua ngajarin anak kita sampai bisa baca Quran, kalau bisa gitu ya, kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa mah jangan dipaksa-paksain. Karena nanti kalau salah, anak kita salah jadi kacau gitu. Jadi kalau bisa memang orang tua bisa mengajarkan Quran pada anak, ajarkan. Jadi jangan sampai diambil alih pahalanya sama yang lain. Nah, ketika anak kita sudah bisa baca Quran atas jasa kita, atas sumbangsi kita, maka ketika anak kita baca Quran, jadi pahala tambahan buat kita. Jadi semakin numpuk pahalanya. Anak kita diajarkan kebaikan ketika dia berbuat baik, ya, pahalanya ke kita juga. Terus kemudian yang keenam, doa anak soleh akan menjadi sumber ini. Afan ini masih nyambung nggak ya? Masih nyambung ya? Nyambung, Ustazah. Masih nyambung ya? Saya berasa sendiri lagi baca sendiri. Kita nemenin kok, Ustazah. Kita setia. Tadi nyimak dengan Enggak sambil ngantuk enggak. Ngantuk ya. Tapi saya bacanya ngantuk-ngantuk ya. Ya, yang keenam lanjut ya. Yang keenam, doa anak soleh itu kan menjadi sumber pahala bagi orang tuanya yang telah tiada. Kita ini dengan berjalannya waktu, ini kan kita ini berpacu dengan waktu. Pasti suatu saat kita pun akan meninggal, akan kembali kepada Allah, akan mati. Karena memang semua manusia itu akan mati pada akhirnya. Jadi masa depan kita itu kematian. Bisa jadi orang tuanya meninggal pas anaknya baru lahir, masih balita, masih anak-anak, remaja, bisa jadi sampai tua kita masih bisa mendampingi. Jadi memang tatkala orang tua sudah tiada, anak soleh itu
doanya ya, doa anak soleh itu menjadi sumber pahala tambahan bagi orang tua, jadi syafaat di akhirat. Idza matal insan, ketika manusia itu mati, in qata'a anhu amalu. Jadi semua amalnya terputus. Nggak bisa dapat pahala sholat lagi karena memang nggak bisa sholat. Nggak bisa dapat pahala puasa karena memang sudah tidak bisa puasa lagi. Nggak bisa dapat pahala infak karena memang sudah tidak bisa infak lagi. Nggak bisa dapat pahala menutup aurat karena memang sudah tidak bisa menutup aurat lagi. Nggak dibungkusin juga sama orang lain. Kita sudah kaku, sudah terbujuk kaku, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa beramal lagi. Tapi Masya Allah doanya itu bagian daripada sumber pahala orang tua, walaupun orang tua sudah terbujur kaku. Jadi semua amal terputus illa kecuali sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Makanya harus banyak-banyak ini sedekah jariyah, itu sedekah yang cerdas. Jadi amalan cerdas itu salah satunya sedekah jariyah. Jadi kalau mau berinfak, beramal itu yang bikin yang amalnya itu panjang gitu. Seperti sedekah mukena, sedekah Quran, sedekah pembangunan masjid, itu yang barangnya itu awet sampai kita meninggal pun mungkin masih ada, itu kan terus ngalir ketika dipakai untuk amal soleh. Sedekatun jariyatun illa au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita amalkan, kemudian kita dakwahkan. Makanya ini harus jadi keinginan setiap orang tua itu menjadi orang berilmu. Meskipun memang tidak ada dasar pesantren, tidak ada dasar ustazah gitu bisa dibilang. Selama kita masih hidup, dari sekarang tuh masih bisa setar untuk menjadi orang yang berilmu. Bisa kita mulai. Toh banyak orang-orang yang tadinya orang kafir, sudah tua baru sadar jadi orang sih, bisa ngebut, bisa menyusul orang-orang Islam, bahkan lebih ilmunya daripada orang Islam karena semangatnya itu, semangat yang luar biasa, ingin bisa ingin menguasai ilmu Islam, mengamalkannya, kemudian berbagi kepada yang lain, mendakwahkannya. Itu jadi ilmu yang bermanfaat. Terus kemudian awaladin solihin yad'ulah, dan anak soleh yang mendoakan. Ini jadi salah satu sumber pahala ketika kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Masya Allah kan ya Bunda sekalian ya. Nah sekarang tadi sudah tahu bagaimana keutamaan mempunyai anak soleh yang begitu mungkin menggiurkan bagi kita. Pengen punya anak seperti itu. Insya Allah kalau doanya kita kencang bisa. Makanya kita harus tahu cara bagaimana membentuk anak soleh di wilayah ikhtiar kita gitu ya. Ikhtiar kita sebagai manusia. Bagaimana cara membentuk anak soleh itu? Ya, kalau misal kita lihat kepada kisah, kan ini kan momennya, momen mengupas kisah untuk kita jadikan teladan, ya, kisah daripada Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Jadi kita pun ketika melihat seorang Nabi Ismail yang soleh, gitu ya, terus bagaimana pengen anak seperti Nabi Ismail yang soleh seperti itu, gitu. Kita harus melihat keluarganya secara menyeluruh. Kenapa Nabi Ismail bisa seperti itu? Biasanya perilaku orang tua itu ngaruh kepada anak-anaknya. Biasanya kan ada istilah ya, buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Bisa dibilang juga anak itu cerminan orang tuanya. Jadi anak kita itu adalah cerminan kita, duplikasi kita. Jadi kalau misalkan wajar Nabi Ismail bisa seperti itu, karena memang duplikasinya Nabi Ibrahim yang solih, ibundanya juga Siti Hajar orang yang solih, yang mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Bisa dilihat dari kisahnya, kita lebih jauh ya. Kita perhatikan nih kata-kata Nabi Ismail saat mendapatkan perintah disembelih.
Kata bapaknya, wahai anakku, aku bermimpi menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Laksanakan, ya abati, laksanakan bapakku sayang. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insya Allah engkau akan menemui aku orang-orang yang sabar, termasuk orang yang sabar. Itu kata-kata itu mirip dengan kata-kata yang dilontarkan oleh Siti Hajar ketika Siti Hajar juga dalam kondisi mendapatkan perintah Allah yang bisa dibilang menurut kita mah berat. Ya, bagi kita berat ya. Bagaimana ceritanya dulu itu Nabi Ibrahim mempunyai istri kan ketika menikah dengan Siti Sarah itu sampai usia tua kan tidak punya anak. Kemudian menikah dengan Siti Hajar atas perintah istrinya juga. Memang sebelumnya Nabi Ibrahim tidak mau, tapi dipaksa terus sama istrinya, yang akhirnya menyanggupi juga supaya memang apa tujuannya supaya mendapatkan keturunan. Kali kalau menikah dengan Siti Hajar mah bisa mendapatkan keturunan gitu. Karena memang disebutkan bahwa Siti Sarah itu akhir ya. Jadi mandulnya bukan mandul permanen ya. Masih mandul kemungkinan punya anak, kita ada penyakit gitu yang menghalangi Siti Sarah untuk mendapatkan anak. Setelah menikah dengan Siti Hajar, beberapa tahun kemudian lahirlah Nabi Ismail. Setelah kelahiran Nabi Ismail, keluarga itu sangat bahagia, Siti Sarah bahagia, Nabi Ibrahim bahagia, apalagi Siti Hajar ya. Kemudian lama-kelamaan karena memang perhatian itu banyak tertuju pada Nabi Ismail, gitu ya. Ada rasa cemburu daripada Siti Sarah. Kemudian adalah perintah untuk menghijrahkan ya Siti Hajar ke satu tempat. Atas perintah Allah tersebut, kemudian Siti Hajar beserta Nabi Ismail yang masih kecil, yang masih bayi, yang masih menyusu, kemudian diajak ke tempat satu tempat di antara dua bukit, tempatnya sangat tandus, gersang, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada penduduk sama sekali, cuma mereka berdua aja di sana. Mereka harus ditempatkan di situ atas perintah Allah. Ketika Siti Hajar dan Ismail beserta Nabi Ibrahim sudah sampai di lokasi, kemudian Nabi Ibrahim dengan berat hati meninggalkan mereka tanpa berkata apapun. Berat memang perintah itu Allah, Masya Allah. Kemudian kemudian Siti Hajar memanggil Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan kami di tempat yang tidak ada makanan, tempat gersang, tidak ada air, tidak ada orang gitu. Bagaimana kami bisa hidup di sini gitu. Panggil terus Nabi Ibrahim tidak juga menyahut. Nabi Ibrahim tetap berjalan meninggalkan Siti Hajar dengan menahan tangis juga Nabi Ibrahim. Karena itu adalah walaupun begitu juga Nabi Ibrahim sayang kepada Siti Hajar, sayang kepada Nabi Ismail dan tidak mau meninggalkan di tempat yang seperti itu. Cuman karena Nabi Ibrahim lebih cinta kepada Allah, maka sayangnya Nabi Ibrahim kepada Siti Hajar dan Nabi Ismail itu kalah dengan kecintaan Nabi Ibrahim pada Allah. Maka Allah yang jadi pegangan. Jadi walaupun sedih, walaupun berat, Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah itu. Kemudian ketika sudah memanggil yang ketiga kali, Siti Hajar bertanya, "Ya Ibrahim, apakah ini adalah perintah Allah?" Langsung Nabi Ibrahim menjawab, "Iya." Sudah cukup kata itu saja. Setelah mendengar bahwa meskipun kalau kondisinya berat, di depan mata tidak mungkin bisa hidup gitu ya, tapi karena iman, Siti Sarah langsung menjawab, Siti Hajar langsung menjawab, kalau ini adalah perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya, insya Allah satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan menemui aku sebagai orang-orang termasuk orang-orang yang sabar. Jadi itu mirip yang dilakukan Nabi Ismail itu mirip, tidak jauh beda dengan ibunya.
Jadi perilaku ibu, perilaku anak, perilaku bapak itu ngaruh kepada anaknya. Begitupun Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kenapa Nabi Ismail itu sangat sigap menerima perintah Allah walaupun berat, walaupun nyawanya harus jadi taruhan? Iman yang tinggi. Nabi Ibrahim pun juga sama, iman yang tinggi. Karena memang Nabi Ibrahim itu dari kecil itu sudah melakukan pencarian, jadi pembuktian tentang keberadaan Allah. Jadi akidahnya itu sangat kuat. Jadi orang kalau mempunyai akidah yang kuat itu mesti punya bukti yang kuat. Ketika misalkan dia meyakini adanya Allah itu harus punya bukti. Adanya Allah itu buktinya apa? Sedangkan wujud Allah itu tidak bisa dilihat. Nah, itu harus pembahasan akidah itu harus dengan bukti. Bukti akal, bukti nakli, bukti akli. Jadi bukti akal dengan kita berpikir, mengamati alam semesta, mentadaburi alam semesta, juga bukti nakli yang sudah terinformasikan baik di Al-Quran maupun hadis. Gitu. Jadi buah jatuh itu nggak jauh dari pohonnya. Anak adalah cerminan orang tua. Nah, kalau misalkan dikatakan bahwa anak itu adalah cermin daripada orang tua, maka ketika orang tua ini melihat noda, misalkan ketika orang tua ini bercermin kepada cermin, ya bercermin kepada cermin ya, bercermin gitu ya, melihat noda di mukanya, melihat noda di wajahnya, maka apa yang harus dilakukan? Apakah cerminnya dilempar? Apakah cerminnya dilap-lap gitu ya? Kemudian dilap-lap mau gimana juga cerminnya, noda itu kalau kita nggak bersihkan, tetap ada. Jadi apapun kondisi anak kita itu adalah kita. Itulah kita masing-masing orang tuanya. Kalau nggak mirip bapaknya, mirip emaknya atau penggabungan karakternya. Jadi anak itu mewarisi emosional, bukan hanya mewarisi harta, tapi juga mewarisi emosional, mewarisi karakter daripada orang tua. Kita pun sama mewarisi karakter daripada orang tua kita masing-masing. Makanya ketika misalkan kita ini mengharapkan anak kita menjadi anak yang solih seperti Nabi Ismail, jadi bukan bukan menuntut anak kita seperti Ismail. Nah, tiru dong Nabi Ismail seperti ini loh, Nabi Ismail. Tapi kita sebagai orang tua, karena anak kita adalah cermin, kitanya yang pinter-pinter, sering-sering merias diri. Kitanya contoh Nabi Ibrahim, kitanya contoh contoh Siti Hajarnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana pribadinya. Insya Allah dengan berjalannya waktu, anak kita pun insya Allah akan seperti Nabi Ismail. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan kita sama ya. Jadi, salah satunya cara membentuk anak soleh itu harus dimulai dari orang tua, bukan anaknya. Kalau anaknya kalau orang sudah gede adat, ya orang tuanya juga harus lebih sabar. Jangan anaknya gede adat gitu ya, suka ngambekan, orang tuanya juga ngambekan lagi, ditambah-tambah lagi, goresan-goresan itu jadi nambah-nambah terus. Jadi misalkan ketika ada kesalahan pada anaknya tidak mau sholat, mungkin kita harus koreksi diri sebagai orang tua. Jadi saya bukan menjudgment si ini anaknya begini, orang tuanya gini. Jadi kita juga tidak perlu menjudgment orang lain, ya kita mengkoreksi diri sendiri masing-masing. Pasti itu mirip-mirip dari kita. Mungkin kitanya kecil begitu, masih menemukan anak kita nggak sesuai dengan harapan kita, mungkin kita waktu kecil begitu, berarti kita harus banyak minta maaf sama orang tua kita. Atau misalnya perilaku orang tua kita juga begitu, salah sama kita juga harus memaafkan orang tua, membersihkan, berusaha istighfar terus, memperbaiki diri. Ya, lanjut ya. Masih lanjut ini? Lanjut, Ustazah. Masih banyak tidak waktunya? Sampai jam 11 ya, Ustazah. Jam 11 ya? Sekarang jam berapa ya? 10.40, Ustazah. 41. Oh, ya. Mudah-mudahan cukup ya.
Kecepatan tidak ngomongnya? Udah. Kecepatan tidak ya ngomongnya? Enggak sih Ustazah. Ya, masih bisa dipahami ya. Ya Allah Ustazah. Ya, Insya Allah. jadi apapun yang terjadi pada anak kita, mau bagus, mau jelek, mau sesuai harapan, mau belum, itu bisa jadi belum sesuai harapan. Bukan tidak sesuai harapan, belum. Jadi artinya kita masih punya harapan untuk memperbaiki diri. Walaupun anak sudah tua misalnya, masih punya harapan. Selama kita masih hidup, masih punya harapan. Itu harapannya apa? Harapannya adalah salah satunya adalah kita sebagai orang tua harus memperbaiki diri, bukan anaknya sekali lagi yang diperbaiki, tapi kitanya yang memperbaiki diri. Kemudian apa yang harus diperbaiki dari kita sebagai orang tua? Ada dua hal kurang lebih ya. Dua hal secara umum ya. Pertama, Allah memerintahkan setiap orang tua itu kalau menginginkan anak solih harus diperbaiki apanya? Pertama, ketakwaan kepada Allah. Takwa kita harus diperbaiki kepada Allah. Yang biasanya malas kajian harus rajin kajian. Karena ngaji itu, ta'lim itu adalah salah satu titik tolak ya. Titik tolak bagi kita untuk bisa memperbaiki diri. Ya bagaimana kalau misalnya kita memperbaiki tanpa ilmu? Ilmu itu didapat dari mana? Dari taklim. Jadi kalau kita malas taklim, ya otomatis ketakwaan kita pun akan kurang. Jangankan yang tidak pernah taklim sama sekali, yang sudah taklim, yang sudah baca kitab, yang sudah menguasai kitab pun, kalau jarang-jarang taklim sebulan aja, turun ketakwaannya, turun. Jadi mau tidak mau orang tua itu harus minimal tuh taklim, perbaiki ibadahnya, perbaiki akidahnya. Taklimnya yang bisa memperbaiki akidah sampai kita mempunyai akidah yang kuat. Taklimnya yang bisa memperbaiki pemahaman kita, syariah kita secara menyeluruh. Jadi kalau orang tua sudah takwa, itu akan membentuk seperti cinta segitiga dengan Allah. Kita yang mencintai Allah, takwa itu kan patuh kepada Allah. Kalau patuh itu kan diawali dengan cinta. Kalau cinta kita kepada Allah, patuh kita kepada Allah, kita mencintai Allah, nah itu kan bentuk seperti cinta segitiga. Allah mencintai kita, Allah juga akan menautkan kita dengan anak kita, seperti ada ikatan batin. Fa'allafa baina qulubikum. Jadi Allah lah yang akan menautkan kita, hati kita dengan anak kita. Yang membolak-balik hati kita kan, yang membolak-balik hati manusia, baik kita maupun anak kita maupun keluarga kita secara keseluruhan itu adalah Allah. Makanya jangankan kepada anak kita, pengen kita membolak-balikan hati anak kita, kita diri sendiri aja mungkin bisa jadi lemah. Makanya kita saat doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati ini dalam agama. Karena memang juga kita tuh setan banyak, setan menghadang dari depan, dari belakang, dari kiri kanan, nggak ada lelahnya, nggak ada liburnya. Kita kadang-kadang zikir libur, kita kadang-kadang ngaji libur, kita kadang-kadang baca buku malas, banyaknya lalai, ya udah. Jadi apa namanya, menurun ketakwaan kita kepada Allah. Jadi ikatan batin dengan anak itu akan terbentuk dengan sebegitu dengan pasangan kita adalah karena takwa kita kepada Allah. Jadi bukan kita harus pinter-pinter ngomong kepada anak, pinter-pinter debat anak gitu ya, dengan teori-teori yang canggih gitu, teori-teori yang banyak. Tapi kita cukup perbaiki ketakwaan kita kepada Allah. Insya Allah Allah akan membantu kita. Apa sih yang susah bagi Allah? Bagi Allah itu mudah. Ketika Allah berkehendak, kun, jadi kata Allah, fayakun, maka akan jadi. Kata Allah enggak, ya enggak. Kan tadi saya juga katakan di awal pas pembukaan gitu ya, siapa yang ditunjuk ke Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Siapa yang disesatkan Allah, maka tidak akan ada yang bisa menunjuki. Jadi Allah lah yang harus jadi satu-satunya
gantungan kita ya, untuk memperbaiki anak kita yang mungkin saat ini belum sesuai harapan, belum solih gitu ya. Ya sama-sama lah, kita juga sama sebagai manusia, saya pun sama punya banyak kekurangan terhadap anak-anak, ya kita pun sama-sama memperbaiki diri, mungkin ketakwaan kita masih kurang gitu ya. Terus yang kedua, selain ketakwaan kepada Allah, maka orang tua harus memperbaiki perkataan, jangan sembarangan ngomong, temponya, nadanya kepada anak-anak kita harus diperbaiki. Wa qulu qawlan sadida. Jadi berkatalah mengeluarkan perkataan-perkataan baik. Berkatalah yang baik. Jadi perbaiki komunikasi kita dengan anak-anak. Mungkin selama ini kalau anak kita meminta apa-apa karena kita lelah atau memang karena karakter kita memang begitu gitu ya. Nyerocos kalau ngomongnya anak kita nggak dengar apa ini mau ngomong. Tapi anak kita dituntut untuk paham gitu. Jadi yang ada miskom terus, akhirnya orang tua emosi, karena memang nggak sampai apa yang diingat orang tua kepada anak gak paham, jadi miskom terus menumpuk, akhirnya terus keributan yang ada. Mungkin fisik yang main gitu ya, tangan memukul, tangan mencubit, kaki menendang gitu, kata-kata udah nggak terkendali gitu kan, karena memang nggak sampai informasinya kepada anak. Jadi perbaiki kata-kata kita ya, sama-sama lah kita perbaiki kata-kata kita. Memang kita semua sebenarnya mah punya aib ya. Cuman sebaik-baik manusia pasti ada aibnya. Cuman kenapa kita terlihat baik di depan orang gitu ya? Karena Allah yang menutupi aib kita. Jadi sampai ketika Allah sudah menutup aib kita, ya kita pun jangan bongkar-bongkar sana sini aib kita. Cukup kita istighfari aib kita perbaiki gitu dengan ikhlas. Gitu apa namanya perkataan yang baik. Jadi perbaiki ketakwaan, perbaiki komunikasi dengan anak, seperti Nabi Ibrahim ke anaknya Nabi Ismail. Walaupun itu adalah perintah Allah, namanya perintah Allah itu sudah dipastikan itu adalah kebaikan. Kebaikan karena memang ada pahala di dalamnya untuk bekal kita di akhirat. Yang kedua pasti ada kebaikannya di dunia. Cuman tetap Nabi Ibrahim itu ada komunikasi dengan anaknya, komunikasi yang baik. Ngomongnya aja lembut. Wahai anakku sayang, Bapak begini, gimana pendapat kamu? Oh iya bapakku sayang, jadinya anak juga sama niru orang tua. Itulah ya. Terus kemudian memang ketika kita sudah berusaha memperbaiki diri, memperbaiki komunikasi kita dengan anak-anak kita, ya. Gini kita mau lanjut kan ya? Masih ada waktu? Masih Ustazah, masih 10 menit lagi. Nggak apa-apa, lanjut apa sudahi dulu? Sesuai jadwal dari Mbak Fani sih, materinya sampai jam 11, kemudian jam 11 sampai 11.15 nanti tanya jawab, Ustazah. Oh, gitu. Berarti lanjut aja ya? Lanjut? Ya. 10 menit lagi. Ya. Jadi perbaikan kita untuk menjadi anak soleh itu pertama dari diri kita. Harus lebih takwa lagi, lebih soleha lagi, gitu ya. Caranya tadi, minimal itu taklim rajin, gitu ya. Taklimnya yang memang memberikan ilmu-ilmu yang membuat kita lebih baik, membuat kita lebih cinta kepada Allah, membuat kita lebih tahu akan syariat-syariat Allah. Kemudian juga pasti saat ini selain memang di keluarga, kita memang pasti ada kendala juga ya, walaupun kita ini berusaha memperbaiki pasti ada kendala juga. Karena mungkin udah ada luka lama pengasuhan gitu ya, yang sudah membekas, yang sudah terlanjur ada pada jiwa anak-anak kita yang harus kita berusaha bersihkan. Tidak mungkin serta-merta kita berusaha baru ngaji, anak kita langsung soleh. Nggak mungkin, belum gitu ya. Dan pasti kita juga diuji untuk membersihkan kesalahan-kesalahan kita terhadap anak-anak kita.
Jadi tidak seperti membalikan tangan, baru ngaji 2 kali, sekali 2 kali, anak-anak kita tiba-tiba soleh. Baru kita rajin sholat, anak-anak kita jadi rajin sholat. Yang bisa jadi kita masih diuji karena untuk membersihkan dosa-dosa kita. Jadi kesusahan kita mengasuh anak-anak atas kesalahan kita, atas sumbangsih kita, itu bisa jadi akan dipertontonkan Allah kepada kita untuk kita sadari, untuk kita istighfari gitu ya, untuk membersihkan daripada dosa-dosa kita. Walaupun memang pasti kesel ya. Ya kita juga kan ngajarin kesel sama anak kita kesel sama kita kesel, itu adalah bagian daripada pembersihan dosa-dosa kita. Kita mau tidak mau harus berusaha sabar. Terus juga selain memang kita harus memperbaiki diri, cuman ada kendala nih kalau saat ini dalam membentuk pribadi anak kita seperti Nabi Ismail. Pertama adalah kurikulum pendidikan. Jadi kadang-kadang tidak sejalan kurikulum pendidikan itu dengan keinginan kita menjadi anak soleh dan solihah. Seperti misalkan dalam tata pergaulan, misalkan ya kan anak soleh dan solehah itu syaratnya dia harus punya akidah dan pemahaman syariah yang baik. Nah, kadang-kadang di kurikulum sekolah itu memang pembahasan akidah itu sebatas hafalan saja. Rukun iman ada 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, kepada Rasul, hari kiamat, dan sebagainya. Rukun Islam, cuman sekedar begitu-begitu aja sampai kuliah masih diulang-ulang seperti itu. Seharusnya ada pembelajaran akidah. Memang sains itu, ilmu-ilmu yang lain itu seharusnya tidak terpisah dengan pelajaran agama. Satu kesatuan, misalnya apalagi ilmu sains misalkan. Seharusnya jadi media untuk mengarahkan anak-anak supaya mempunyai akidah yang baik. Tapi bagaimana yang terjadi sekarang? Untuk sains aja malah terpisah daripada ilmu akidah, seakan-akan sains itu memang itu tuh yang kita pelajari di IPA gitu, itu tuh ada dengan sendirinya. Itu fenomena-fenomena alam yang ada dengan sendirinya. Bahkan teori-teori misalkan evolusi Darwin aja masih ada di kurikulum biologi itu sampai sekarang gitu. Itu kan sangat bertentangan dengan akidah kita. Dalam akidah Islam jelas manusia itu pertama itu adalah Nabi Adam, bukan dari kera ya kera gitu. Nabi Adam kita manusia gitu. Anak keturunan Nabi Adam, jadi jauh bertolak belakang salah satunya. Kemudian kita misalkan di rumah diajarin anak kita, misalkan laki-laki dan perempuan harus terpisah kegiatannya misalkan gitu ya. Karena memang dalam hukum Islam itu dalam satu kegiatan perempuan dan laki-laki itu tidak boleh bercampur baur kecuali hal yang penting seperti jual beli gitu ya. Harus dipisahkan, misalnya dalam pendidikan, kelas perempuan, kelas laki-laki. Duduknya pun kalau punya satu ruangan harus dipisah. Tapi bagaimana kalau sekarang kan kurikulum sekolah itu suka ini ya, disuruh campur katanya supaya tidak ada pembedaan, diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dan mungkin homofilah sekalian lebih yang sudah punya anak sekolah mungkin lebih memfaktai ya kondisi bagaimana pendidikan kita mungkin yang kadang-kadang tidak sejalan dengan harapan kita. Kita pengennya begini sesuai agama kita, tapi kenyataannya begitu. Ya kalau misalkan yang punya uang, bisa jadi masukin ke sekolah yang sesuai harapannya, kan ada sekolah yang memang dibentuk sesuai dengan syariah, memang ada komunitas-komunitas yang bentuk seperti itu, tapi kan biayanya juga mahal gitu. Tapi orang-orang yang tidak punya uang, kendala juga di situ. Terus yang kedua, tuntutan ekonomi. Yang kedua, tuntutan ekonomi yang begitu besar ya. Kenapa? Karena memang mau tidak mau pendidikan tadi harus bayar, mahal, kesehatan bayar, keamanan juga nggak ada, banyak sekarang kejahatan di mana-mana, gampang bunuh orang, gampang jambret orang. Kalau kita melapor ke polisi harus ada duit gitu ya. Jadi apa-apa tuh harus bayar, ke WC aja bayar. Jadi ke tempat-tempat umum yang sifatnya ke hajat aja bayar gitu. Jadi banyak harus bayar. Tuntutan ekonomi tinggi,
Jadi ketika kita punya anak tuh harus punya modal yang tinggi juga. Akhirnya ketika punya anak, orang tua tuh harus bersikeras mengumpulkan ekonomi yang sebanyak-banyaknya supaya tadi mungkin tujuan orang tuanya baik, ingin memfasilitasi anak dengan sebaik-baiknya. Jadi mungkin ibu yang seharusnya di rumah mendampingi anak minimal gitu ya, karena harus berbagi tugas. Orang bapaknya memang harus bekerja keluar, karena mau tidak mau harus bekerja keluar gitu, nggak bisa sama-sama di rumah. Jadi harus ada posisi pembagian tugas masing-masing, ibunya di rumah mendampingi anak, mengamati, mengontrol anak. Tapi karena kondisi tuntutan ekonomi besar, akhirnya ibunya juga harus ikut-ikutan. Bapaknya terporsir, kadang lembur sampai malam, berangkat pagi pulang malam, anaknya berangkat tidur, anaknya pulang tidur lagi, nggak ketemu, jarang-jarang. Paling kalau liburan ya liburan main gitu ya. Jadi komunikasi itu mungkin antara rasa dengan rasa itu, dari hati ke hati itu mungkin bisa jadi jarang. Yang kadang-kadang orang tua yang nggak paham, ketika ketemu anaknya tanyain tugas sekolahnya gimana. Udah jengah anaknya, ada yang nanyain tugasnya biasanya guru. Kalau yang nanyain tugas guru, orang tuanya jadi nanyain tugas juga, kemana orang anak itu mau menumpahkan rasanya nanti ke teman-teman yang nggak benar, akhirnya ujung-ujungnya jadi banyak ini kasusnya. Kalau sudah begini mah bertumpuk-tumpuk ya masalahnya ya gitu, tuntutan ekonomi berat. Terus yang ketiga, lingkungan masyarakat yang tidak solid. Kadang anak kita dididik bagus di rumah, temannya ngomongnya kasar, temannya nggak mau sholat, temannya nggak mau ngaji HP mulu ya. Kadang-kadang anak kita serba salah, nggak main, nah kita jadi kuper, nggak terlatih kemampuan sosialisasinya. Yang ada nanti mungkin ke depannya dia tuh jadi orang yang kuper, orang yang tertutup, tidak bisa bersosialisasi karena memang tidak terlatih. Kalau dikeluarin anak kita takut apa namanya terpengaruh keburukannya. Jadi serba salah. Yang keempat, kemudian teknologi yang belum tersistem dengan baik untuk anak. Ya, tontonan-tontonan. Saya itu kalau saya pikir nonton TV gitu ya, sayang ini kalau misalnya di TV itu kalau misalkan menyediakan tayangan-tayangan yang mendidik buat anak kita, yang mendukung kita sebagai umat Islam, mendukung kesulitan anak tuh enak gitu ya, gratis TV kan kita nonton nggak bayar gitu. Tapi sayangnya yang ada di TV itu tayangan sia-sia, nggak mendidik, joget-joget seringnya kebanyakan, tayangan-tayangan sekalipun kartun, kadang tayangannya hayalan, kadang bertentangan dengan akidah Islam, gitu. Jarang-jarang kalau tayangan-tayangan yang baik, sedikit bisa dibilang satu dibanding 1000. Kemudian di tayangan-tayangan di YouTube, bebas. Kita mau cari apa aja, kadang-kadang muncul aja video tuh yang nggak bener. Kita nyari yang baik, misalkan dari Google aja, misal muncul aja yang nggak baik. Kita misalkan di YouTube, macam-macam, belum sekarang di Instagram, TikTok, ada masalah Allah ya. Jadi bisa dibilang berat ya. Ya kalau misalkan anak kita misalkan nggak dikasih akses untuk seperti itu, ya mau tidak mau kan pasti melihat temannya atau ada kebutuhan untuk itu. Tapi karena nggak dibatasin, nggak dipilah-pilah sama yang bisa ngatur teknologi itu, jadinya apapun bisa diakses. Makanya banyak kejadian anak-anak yang dia itu apa namanya senang dengan porno, kecanduan porno. Kalau kecanduan porno kan lebih-lebih daripada narkoba. Udah kacau. Itu salah satunya yang kecanduan game. Padahal kalau misalkan kita mah kalau game ya seharusnya diadakan aja kalau bisa gitu. Tapi kan kita tidak mampu. Seperti ekonomi gitu ya. Bikin ekonomi sejahtera kan kita tidak mampu. Kita hanya pelaksanaan daripada kondisi sekarang. Kurikulum juga kita tidak mampu. Kita hanya bisa menjangkau, memperbaiki kita, anak kita, keluarga kita. Tapi kurikulum bukan wilayah kita. Ekonomi bukan wilayah kita. Tidak akan mampu. Masyarakat bukan wilayah kita. Yang ada kita berantem sama tetangga. Kalau kita banyak nuntut kita masyarakat. Terus teknologi juga bukan wilayah kita.
Jadi yang ada kita ngelus dada setiap hari, ngelus dada setiap hari. Insya Allah berat gitu ya mendidik anak di zaman sekarang. Jadi kesimpulannya kalau kita hanya memperbaiki diri dan keluarga itu berat. Seperti kita hidup dalam lingkungan lumpur. Kita di rumah bersih, keluar kena lumpur, pulang kita mandi, keluar kena lumpur lagi, nggak ada habis-habisnya. Jadi seharusnya solusinya gimana? Solusi tuntasnya itu bukan kita mandi, kena lumpur lagi mandi, kena lumpur lagi, bukan mandi solusinya. Tapi solusinya itu kita harus mencari celah datangnya lumpur itu dari mana. Kemudian kita harus berusaha tutup, selesai masalahnya. Terus kalau misalkan kita tidak mempunyai kekuasaan tadi yang sudah saya sebutkan tadi, mengatur teknologi, mengatur ekonomi, cuma bisa menjerit aja kita sebagai rakyat gitu ya, mengatur kurikulum, kemudian mengatur lingkungan, itu siapa yang punya wewenang, yang punya kekuasaan untuk mengatur itu? Itu negara. Negara yang punya wewenang. Oh, negara kan dia bisa menetapkan kurikulum kan negara. Yang mengatur kebijakan ekonomi negara. Yang mengendalikan teknologi negara. Yang mengatur lingkungan adalah negara. Jadi kalau negaranya nggak berpihak kepada Islam, ya pasti kebijakannya juga akan jauh daripada yang kita inginkan, akan menghalangi kesolehan anak kita. Tapi kalau negaranya juga solih, berdasarkan perintah Allah, pasti juga akan mendukung kesolehan anak-anak kita. Afwan Ustazah, Ya. sudah jam 11. Jam 11 ya. Alhamdulillah sudah cukup ya. Intinya terakhir paling 2 menit lagi ya. Terakhir, jadi untuk membentuk anak soleh itu perlu orang tua yang solih, lingkungan sekolah solih, masyarakat solih, dan negara yang solih. Negara solih itu adalah negara yang mendukung kesolehan kita sebagai umat Islam dan umat-umat yang lain. Karena akan menjadi syiar Islam ke umat-umat yang lain. Terus kemudian negara yang berdasarkan atas syariah Islam, hukum Islam. Ya udah, itu saja mungkin. Jazakumullah khairin atas perhatiannya. Silakan kembalikan ke MC. Baik, jazakillah khair Ustazah Ummu Syafa atas materi yang telah disampaikan, luar biasa materinya, penjelasannya runtut dan luar biasa gitu ya. Insya Allah saya sendiri sih memahaminya mudah gitu ya. Mudah-mudahan implementasinya juga mudah-mudahan ya Ustazah. Kadang-kadang memahaminya udah implementasinya nih yang agak berat ya. Agak rumit ya. Mudah-mudahan kita diberikan dituntun Allah lah ya untuk bisa menjalankan apa yang tadi disampaikan oleh Ustazah Ummu Syafa. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih Ustazah. Jadi dari jam 11 harusnya sampai jam 11.15 kita adakan sesi tanya jawab kepada Ibu-ibu Solihah yang ingin menanyakan langsung kepada Ustazah, mungkin bisa disampaikan, bisa di-unmute dulu speakernya, kemudian disampaikan langsung ke Ustazah jika masih ada yang ingin ditanyakan. Monggo, saya berikan kesempatan dulu untuk Ibu-ibu Solehah yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustazah, mungkin bisa di-unmute dulu. Ada Ibu Isti ya? Mau bertanya? Ya, monggo silakan Bu Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih diberi kesempatan untuk bertanya. Betul Ustazah, setiap orang tua pasti menginginkan anaknya soleh dan solehah. Nah, kebetulan anak saya 3. Anak saya yang pertama ini umur 12 tahun, sekarang kelas 6 SD, sebentar lagi SMP. Nah, rencananya memang dari jauh hari kita udah bilang nanti kamu SMP di pondok pesantren gitu ya. Terus aku juga dia mau masuk pesantren pun udah bersyukur alhamdulillah gitu. Nah, pas baru akhir-akhir ini dia minta di Gontor, sedangkan saya udahlah yang deket-deket aja. Kalau di Gontor itu kan jauh, terus
biayanya juga lumayan gitu ya. Tapi saya juga lagi mikir lagi gimana ya, kok kemauan anak saya ini seperti itu gitu. Nah, bagaimana cara saya menyikapi ini gitu. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab, Ummu Syafa. Ibu siapa tadi dengan ibu siapa ya? Ibu Isti. Ibu Isti ya, Ibu Isti. Ibu Isti asalnya dari mana Ibu Isti? Dari mana Bu Isti? Pasar Rebo? Ayun Pasar Rebo. Oh, Pakayan. Oh, Pakayan. iya. Ya. Pertanyaannya tadi ya, alhamdulillah ya, masya Allah ya, merupakan satu anugerah ya bagi Ibu Isti gitu ya, karena mempunyai anak yang pengen pesantren gitu. Cuma memang kendalanya di biaya ya, Ibu Isti ya, kendalanya di biaya. Ya kalau bisa disampaikan aja ke anak, terkendala biaya kalau ke sana, kalau ke Gontor. Nyarinya pesantren-pesantren yang dekat aja. Yang penting apa namanya, belajar bisa di mana aja, tergantung kamunya gitu. Kalau kamunya rajin, insya Allah ada guru-guru yang soleh juga, yang deket-deket gitu, yang bisa terjangkau dengan biaya. Mungkin juga ibunya juga masih bisa ngontrol gitu ya, sekali begitu. Jadi musyawarah aja dengan anak, sampaikan kendalanya gitu, jangan takut-takut. Ya dalam doa ibu tetap, mungkin kalau misalnya anak pengen terdontor, ya tetap harus ibu bermunajat kepada Allah, minta kebaikan. Seandainya yang mau digontor itu baik untuk anak ibu, ya berdoa minta dimudahkan. Bisa jadi mungkin ada rezeki untuk ke sana, ada kemudahan gitu. Tapi ke anak ya sampaikan ya faktanya seperti itu gitu. Insya Allah juga anak akan menerima gitu. Ya tadi dengan kekuatan doa kita ya tadi kan takwa kita kepada Allah itu, kedekatan kita kepada Allah itu kan memudahkan komunikasi kita dengan anak kita. Jadi anak kita itu gampang memahami gitu. Apalagi ya sama-sama orang tua juga pengen anak soleh, anak juga sama sejalan gitu. Insya Allah mudah gitu. Coba aja banyak-banyak munajat sama Allah gitu. Mudah-mudahan ada jalannya. Ya kurang lebih begitu Ibu Isti. Jadi minta sama Allah sehingga komunikasinya juga jadi ini ya, iya. Bu Isti, mudah-mudahan bisa dipahami ya Bu Isti ya. Iya, jadi Iya, jangan hanya cuman kan mengandalkan kayak komunikasi. takutnya tuh menghalangi keinginan anak, tapi Enggak, insya Allah kan kita masih cari-cari terbaik, cari-cari informasi pesantren-pesantren yang deket gitu, cari-cari link ya. Makanya kan kita ya alhamdulillah ya bisa bertemu dengan ibu-ibu soleha tadi, soleha ini gitu ya, mungkin bisa jadi link, bisa jadi salah satu jalan. Karena silaturahim itu kan apa namanya, memudahkan rezeki, memanjangkan umur. Ya salah satunya mungkin memudahkan jalan harapan kita. Mungkin terkendala kita rezeki, yang punya rezeki kan Allah. Allah memberikan syariat, kita silaturahim, kita udah laksanakan, kita berdoa mungkin nggak cukup sekali, harus berkali-kali. Para nabi aja kan berdoa banyak sekali, puluhan kali. Kita mungkin harus perbaiki. Jadi jangan mengandalkan komunikasi, tapi harus Allah. Harus kita kembali kepada Allah. Munajat yang kencang. Insya Allah kalau Allah berkehendak mah, mungkin anaknya dikasih jalan, anaknya dilembutkan, jadi ngerti gitu. Kalau memang yang terbaik, dimudahkan. Kalau memang di situ bukan yang terbaik, anaknya juga dilembutkan hatinya untuk mengerti. Gitu. Sekali kuncinya kepada Allah. Ya sama ikhtiarnya kepada teman-teman, tanya-tanya pada ibu-ibu solihah, punya pesantren-pesantren di mana yang terbaik, ajak nanti anaknya ke sana, gitu ikhtiarnya. Gitu. Ya. Mungkin kan anak kita pengen ke sana itu pengen ke Gontor karena mungkin gambaran di Gontor sudah tergampar bagi dia. Gontor tuh enak, gini. Mungkin informasi yang didapetin, sementara pesantren-pesantren lain yang dekat bisa jadi belum terbayang sama dia. Keenakannya kayak gimana gitu, belum terbayang. iya. Jadi Ya, dia ternyata ya, dapat informasi-informasi itu juga dari TikTok ya. Sekarang ternyata TikTok tuh nggak cuman kayak joget-joget. Sekarang banyak TikTok juga yang mengajak hijrah, mengajak itu banyak. Ternyata dia dari situ. Tapi alhamdulillah juga dari situ juga dia jadi bedanya jadi rajin. Tadinya kan iya, alhamdulillah. Sekarang tuh udah enggak. Udah keinginan dari hati gitu.
Iya, alhamdulillah. Bersyukur sih, cuma ya itu jadinya. Iya, ajak aja Mudah-mudahan Allah kasih silaturahmi. kemudahan. Ya, ajak aja sering-sering ajak silaturahmi ke pesantren misalkan supaya lebih banyak referensinya bisa dipilih sesuai kondisi lah kita gitu, kondisi masing-masing. Gitu ya kurang lebih ya. Iya, syukran Ustazah. Ya, ya. Baik, terima kasih Ibu Esti atas pertanyaannya dan Ustazah ini sebelum saya lempar lagi ke Ibu-Ibu Ya. Solihah, ada titipan pertanyaan Ustazah. Iya. Ada titipan pertanyaan yang masuk bahwa bagaimana caranya mengingatkan orang tua yang masih melanggar hukum syara? Katanya pertanyaannya begitu Ustazah. Dari salah satu Ibu-Ibu Solihah yang hadir di sini Ustazah. Ya. Bagaimana caranya mengingatkan orang tua yang masih melanggar hukum syara, Ustazah? Ya mungkin ini hampir dialami oleh kebanyakan orang ya. Yang mungkin dulu didikan kita bukan didikan Islami gitu, kemudian kita baru sadar karena ikut pengajian, kita hijrah, kita memperbaiki diri. Ya walaupun orang tua kita masih belum gitu ya, masih jauh daripada harapan kita untuk sama-sama taat. Jadi untuk orang tua, biasanya orang tua itu bagaimanapun kita besar gitu ya, sudah menjadi tua, tetap bagi orang tua itu kita anak kecil. Jadi bagaimanapun kita tuh bagi orang tua itu anak kecil, kita sudah tua juga dianggapnya anak kecil terus. Kalau namanya anak kecil itu kan dianggapnya salah. Orang tua merasa lebih tahu daripada anaknya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah banyak munajat kepada Allah. Kita banyak memperbaiki diri. Setiap amalan soleh yang kita lakukan, bisa kita sedekah, jadikan wasilah untuk supaya kita dimudahkan doa kita, dimudahkan hajat kita supaya orang tua kita itu jadi taat. Jadi jangan banyak mendebat dengan orang tua, yang ada malah ribut. Ini banyak sering kejadian ketika sudah hijrah mendebat orang tua, malah orang tua jadi dibanding-bandingin sama yang nggak soleh. Kamu ngaji jadi begitu gitu. Kamu ngaji jadi songong sama orang tua, itu teman kamu biasa aja nggak soleh-soleh amat tapi baik sama orang tua. Nah jadi akan dibanding-bandingkan dengan yang lain. Jadi yang pertama kembali lagi dekatkan kita dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, maka Allah lah karena yang mempunyai hak, mempunyai kewenangan untuk memberi hidayah seseorang itu adalah bukan kita. Bukan kita mah hanya ikhtiar buat kita juga. Kita menyampaikan kebaikan kepada orang tua adalah karena perintah, kewajiban, ditambah rasa sayang kita kepada orang tua dan pahalanya untuk kita juga. Sementara hidayah bukan milik kita. Hidayah adalah milik Allah. Siapa saja Allah kehendaki hidayahnya, Allah akan beri. Siapa yang belum dikehendaki, maka tidak akan Allah beri. Makanya jangankan kita, Nabi Ibrahim yang sebegitu soleh aja tidak bisa mengislamkan, tidak bisa membuat bapaknya Azar taat. Nabi Ibrahim masih begitu solehnya mengutamakan Allah di segala-galanya, tidak bisa. Nabi Muhammad juga sama, tidak bisa membuat pamannya Abi Thalib kemudian sadar juga, tidak bisa. Jadi hanya kita berikhtiar, tangis kita mungkin di hadapan Allah, dan tetap kita berbuat baik kepadanya ya. Kalau misalkan coba ajak orang tua kita untuk silaturahmi ke tempat-tempat ulama, mungkin ada masukan-masukan, nasihat-nasihat yang mungkin orang tua itu dianggapnya, bagi orang tua itu dihormatin, dianggap pendapatnya. Kadang-kadang lebih mudah masuknya dibandingkan kita. Terus ya sering-sering komunikasi dengan baik, jadi ada dari hati ke hati gitu ya. Ya jangan sampai gini, kita ini jarang ketemu orang tua, tiba-tiba pas ketemu udah nyeramahin orang tua gitu. Ya kedekatan emosional itu yang paling penting. Insya Allah dengan berjalannya waktu, orang tua melihat kita tuh baik, Masya Allah punya anak jadi begini. Apalagi misalnya ada perbedaan dulu, ketika kita belum baik, sama sekarang sudah hijrah misalnya jadi baik, mau jadi ada kepikiran di suatu saat mungkin. Dan itu hanya timingnya hanya Allah yang tahu. Yaitu selama kita memang belum dikabulkan keinginan kita, itu bagian daripada ujian kita, ujian kesabaran. Supaya kita tuh lebih banyak meminta kepada Allah. Jadi peluang pahala. Jadi jangan jadikan ketika orang tua kita belum sadar kepada syariat, belum taat, jadikan itu sebagai peluang pahala untuk kita lebih banyak dekat dengan Allah. Peluang pahala.
Karena semakin kita dekat dengan Allah, maka peluang pahalanya semakin besar. Sabar. Tadi sabar itu kan, makanya Allah memberitakan kepada orang sabar, wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang sabar. Karena orang sabar itu pahalanya banyak banget. Mungkin kita ibadah, sholat kurang, pahalanya bisa jadi nggak ada karena nggak khusyuk. Sodako kadang nggak ikhlas, pengen dilihat orang. Kadang puasa juga kadang banyak ngeluh gitu ya. Pahalanya mungkin berkurang. Mungkin menutup aurat juga ogah-ogahan, kadang menutup aurat kadang enggak gitu. Jadi banyak amalan kita mungkin yang cacat. Nah mungkin bisa jadi insya Allah mudah-mudahan dengan sabarnya kita itu jadi penambah atau pemberat pahala kita sebagai bekal kita nanti di akhirat gitu. Jadi apapun kondisinya itu perbaiki kita hubungan kita dengan Allah. Karena Allah yang akan menautkan hati, fa'ala baina qulubikum. Jadi Allah akan menautkan hati hambanya. Sekali lagi minta sama Allah. Perbaiki kualitas takwa kita. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Baik, Ustazah. Jazakillah khair, luar biasa. Jadi, apa ya, kayaknya masalahnya bukan masalah ini tadi titipan pertanyaan, tapi masalah kita semua mungkin ya, bagaimana hampir sama ya. Jadi benar-benar kuncinya adalah memperbaiki diri kita dulu ya Ustazah ya, memperbaiki diri kita, hubungan kita dengan Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, baik itu nanti kita berhubungan dengan anak ya Ustazah ya, mau merubah anak kita, juga merubah orang tua. Jadi kuncinya benar-benar ada di diri kita ya Ustazah ya. Jadi mintanya sama Allah, Allah yang punya hati setiap hamba. Itu saja mungkin untuk solusi semuanya kita perbaiki, salah satunya perbaiki kualitas takwa kita. Betul. Baik, jazakillah khair Ustazah atas penjelasannya yang insya Allah luar biasa bisa dipahami. Dan ini sebenarnya masih ada pertanyaan lagi yang masuk, namun sesuai dengan jadwal waktu tanya jawabnya juga sudah habis nih Ustazah ya, sudah pukul 11:18. Jadi afwan kepada ibu-ibu sholihah yang pertanyaannya mungkin belum dijawab. Mudah-mudahan ini menjadi membuat kita terus penasaran dan ingin bertanya dan ingin lebih mengaji intensif lagi ya Ustazah ya. Ingin mengaji intensif lagi, tidak hanya kaji-kajian yang 1 bulan 1 kali di majelis taklim yang pertemuan dengan Zoom ini. Mudah-mudahan ibu-ibu sholihah juga lebih bersemangat lagi untuk bisa lebih kajian intensif, karena sebetulnya kita juga ada kajian intensif yang bisa 1 minggu sekali, bisa ketemu sama ustazahnya, bisa tanya-tanya, dan lebih banyak lagi nanti ilmu-ilmu yang bisa didapat ya. Tidak hanya parenting saja, mungkin nanti tentang ekonomi, tentang kehidupan kita sehari-hari, bagaimana menurut syara. Nah, nanti mungkin bisa menghubungi ya. Nanti mungkin panitia bisa diberikan kontak personnya, atau mungkin bagaimana caranya supaya bisa kajian intensif ya, bisa taruh di chat atau bisa taruh di grup kita ya, grup Majelis Taklim Ma'aratus Sholihah, bagaimana caranya supaya bisa kajian intensif. Nah, afwan, kata Tefani 1 pertanyaan lagi. Saya pikir udah selesai Tefani, masih sampai 11:23 ya? Baik, siap. Masih 3 menit lagi Ustazah, afwan. Masih 3 menit lagi, jadi masih bisa nih 1 pertanyaan dari Ummu Hafizah. Pertanyaannya, saya bacakan saja ya supaya lebih cepat ya. Mau tanya Ustazah, bagaimana cara kita melindungi anak-anak kita zaman sekarang ini dan negara yang tidak bersyariat Islam? Cara melindungi Islam negara kita. Satu pertanyaan lagi dari Ummu Hafizah. Ya. Mungkin bisa dijawab singkat padat. Waktunya tinggal 3 menit lagi sih Ustazah. Monggo silakan Ustazah. Ya, pada intinya apapun tantangan kita, baik tantangan kita di keluarga, tantangan kita di masyarakat yang mungkin belum sesuai harapan kita, pengennya kita berharap keluarga kita solih, masyarakat kita solih, negara kita solih, cuman yang terjadi kan tidak gitu ya. Sebagaimana apa harus kita lakukan adalah kita harus berikhtiar maksimal melaksanakan semua perintah Allah, baik kepada diri kita maupun untuk perbaikan masyarakat kita. Ya intinya sih harus banyak ngaji, dengan kita menuntut ilmu, terus-menerus nanti kita akan paham sendiri bagaimana apa yang harus kita lakukan ke depannya.
Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Jadi kalau kita nggak ngaji mungkin karena kan nggak bisa 3 menit itu menjelaskan secara detail Jadi gitu ya. harus intensif nih ya Ustazah ya, Intensif, harus ikut kajian intensif. insentif nih Ummu Minimal Hafizah. tuh seminggu sekali. Itu pun seminggu sekali masih kurang sebetulnya. Di tengah-tengah kita jauh ya, jauh masih nol mungkin ya daripada pemahaman kita terhadap syariah, sedangkan syariah itu banyak sekali cabangnya. Ya, itu kan menjadi solusi tuntas untuk masalah kita semua, maka ya minimal seminggu sekali itu minimal. Baik, baik. Baik, mungkin sudah cukup Ummu Hafizah, boleh di-unmute kalau mau menyampaikan sesuatu Ummu Hafizah, silakan. Iya. Sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan lagi ya Oh iya, Ustazah. Masya Allah ya. Keterbatasan waktu. Ya. Berarti harus kajian intensif nih Ummu Hafizah, harus kajian intensif. Iya, iya benar banget. Oh, nanti bisa terus belajar dan terus belajar lagi. Jazakallah khair Ustazah. Ya, ya. Baik, jazakillah khair Ummu Hafizah, Ustazah juga atas penjelasannya. Ummu Hafizah mudah-mudahan tetap semangat dan bisa segera kajian intensif seminggu sekali. Ibu-ibu sekalian juga yang masih penasaran, banyak yang ingin ditanyakan gitu ya. Baik dari segi parenting mungkin atau permasalahan kita yang lainnya ya, apalagi sehari-hari sebagai seorang ibu, seorang istri. Nah, nanti bisa ikut kajian intensif yang setiap minggu sekali kajiannya. Iya, semangat harus. Saya Ya, nambah harus pahala, semangat ya Ustazah. Saya nambah pahala, nambah pemahaman. Insya Allah ada solusinya nanti. Nah, betul, Ketemu betul. sendiri solusi. Oh, betul, betul. Ya. Baik, baik. Baik, jazakillah khair Ustazah. Mungkin sudah 11.23, jadi sudah cukup waktu sesi tanya jawab kita ya. Yang masih penasaran atau banyak pertanyaan yang 1 minggu sekali nanti bisa menghubungi kira-kira gimana caranya untuk bisa kajian intensif seminggu sekali. Nah, selanjutnya sebelum kita tutup kajian kita pada hari ini, akan ada doa yang akan dibacakan atau disampaikan oleh Ustazah Elif untuk membacakan doa pada akhir kajian kita. Monggo kepada Ustazah Elif, silakan. Mbak Sri, Zahnur ya? Ya. Oh, afwan. Saya kira masih Ustazah Elif. Aduh, afwan ya Mbak Fani. Baik, Ustazah Nur Hasanah. Wah, sudah kelihatan, sudah siap ya untuk membacakan doa. Assalamualaikum Ustazah Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo silakan Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaikal salam. Fahayyina Rabbana bisalam wa dakhinal jannata darus salam. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته لنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع عليم. واجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواج ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك
وتوحدت على نصرة شريعتك فواثيق اللهم ربيطاتها وأدم ودها واهدنا سبلها واملعها بنورك الذي وعشيرة صدورها بفيض الإيمان بك وجميع التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وأميطت على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نسألك خلافة راشدة على منهاج النبوة تعز بها الإسلام وأهله إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah Nur atas pembacaan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, Ibu-ibu sholihah. Hari ini kita sudah menyelesaikan kajian kita ya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan. Saya doakan Ibu-ibu sholihah sehat terus ya, walaupun di tengah pandemi yang masih luar biasa di negeri kita ini, tapi Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa tetap hadir ya di taman-taman syurganya Allah. Saya ingin mengucapkan jazakumullah khairan katsira, terima kasih banyak kepada Ustazah Ummu Musyafa atas ilmunya yang bermanfaat, atas waktunya sudah berkenan sharing pada pagi hari ini. Jazakillah khair Ustazah. Waalaikumsalam. Juga jazakillah khair kepada seluruh panitia ya, panitia yang sudah menyiapkan kajian kita pada hari ini, pagi hari ini, sehingga berjalan lancar, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga jazakillah kepada semua ibu-ibu ya, ibu-ibu sholihah yang sudah menyempatkan waktunya ya untuk bisa hadir di kajian ini. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu kembali di kajian-kajian bulan depan ya, dengan tema-tema yang luar biasa, bagus-bagus untuk menambah ilmu kita ya, keimanan kita juga, dan juga mudah-mudahan kita bisa Ibu-ibu sholihah sudah bisa juga segera kajian intensif ya, seminggu sekali ya, supaya lebih meningkatkan kualitas diri kita ya, supaya bisa memperbaiki tadi ya, hubungan kita kepada anak, kepada orang tua juga gitu ya, dimulai dari memperbaiki diri kita sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf selaku MC pada hari ini jika ada kesalahan atau kekurangan perkataan yang tidak berkenan selama saya memandu jalannya acara. Saya mohon maaf kepada ibu-ibu sholihah semuanya, dan mari kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis, dan hamdalah bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Alamin. Baik, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair semuanya ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullah. Terima kasih Ustazah Nur. Sama-sama. Mama Aulia, Ibu Ajeng, Ibu Isti, siapa lagi? Ibu Ummu Hafizah, jazakillah. Mbak Elif, Ummu Aziz, ada Ummu Aziz juga ternyata. Mbak Retno, nemenin saya juga Mbak Retno, Mbak April, semuanya. Izin live kali ya, Teh Fani ya, Mbak Fani? Iya, mari bersama-sama. Sama-sama kita lihat ya. Izin live. Masalah semuanya. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.